Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Isdana Madihah dari kelas KAI 2A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran sebagai tugas UAS mata kuliah Bahasa Arab. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, untuk materi pembelajaran kali ini yaitu isim-isim yang majrur. Nah, ada yang tahu apa itu isim majrur? Jadi, isim majrur adalah isim yang berharokat kasrah atau berkedudukan majrur karena sebab tertentu. Nah, terdapat 3 sebab mengapa isim menjadi majrur. Yang pertama, majrur karena huruf jar. Yang kedua, majrur karena idhofah. Dan yang ketiga, majrur sebagai tawabi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu dimulai dari majrur karena huruf jar. Nah, huruf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba, al-qaf, al-lam. Baik, Ibu akan memberikan contoh dimulai dari min, huruf min. Contohnya, akbar, minum, mad, roh, sapi. Masjid itu lebih besar daripada sekolah. Nah, pada kalimat min ini adalah huruf jar. Huruf jar. Dan al-madrasati ini berkedudukan tadi apa? Kasrah. Jadi minal madrasati itu termasuk kepada isim majrur. Mengapa? Karena pada kalimat sebelumnya terdapat huruf jar yaitu min. Contoh yang pertama yang min. Baik, contoh yang kedua yaitu ila. Kan tadi huruf min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba, al-qaf, al-lam. Tadi adalah contoh dari min, sekarang contoh dari huruf ila. Contohnya zahaba ila suqi. Nah, pada kalimat zahaba ila suqi, pada kalimat ila suqi itu adalah isim majrur. Mengapa? Karena terdapat huruf jar yaitu ila, dan suqi itu berkedudukan kasrah. Nah, jadi ini dinamakan isim majrur karena terdapat huruf jar yaitu ila. Untuk contoh selanjutnya yaitu min, ila, an. Contohnya anin nabi. Nah, pada kalimat anin nabi itu adalah isim majrur. Mengapa? Karena terdapat huruf jar yaitu pada kalimat anin nabi. Nah, an ini adalah huruf jar. Jadi ini adalah isim majrur. Selanjutnya yaitu huruf ala. Sebagai contoh, al-qalamu, al-qalamu ala maktabi. Nah, pada kalimat al-qalamu ala maktabi itu adalah isim majrur yaitu ala maktabi. Mengapa? Karena ala itu termasuk kepada huruf jar. Dan bi ini berkedudukan kasrah. Tadi sudah disebutkan isim yang berkedudukan kasrah yaitu ini kasrah bi ini. Contoh selanjutnya yaitu al-maktabi fil fasli. Nah, pada kalimat al-maktabi fil fasli
fasli ini adalah huruf jar. Mengapa? Karena terdapat huruf jar dan al-fasli ini berkedudukan kasroh. Tadi disebutkan isim majrur adalah isim yang berkedudukan kasroh dan terdapat huruf jar yaitu fi. Al-fasli ini adalah kasroh. Jadi ini adalah isim majrur. Untuk contoh selanjutnya yaitu ruba. Ar-rajuli al-karim. Nah, pada kalimat ruba rajulin itu adalah isim majrur. Mengapa? Karena terdapat huruf jar. Ini ruba itu adalah huruf jar dan rajulin ini berkedudukan kasroh. Jadi pada kalimat ruba rajulin ini adalah isim majrur. Mengapa? Karena terdapat huruf jar yaitu ruba. Contoh selanjutnya yaitu al-ba'u. Sebagai contoh bil kolami. Nah, pada kalimat bil kolami itu adalah isim majrur. Mengapa? Karena terdapat huruf jar yaitu al-ba'u ini dan berkedudukannya berharakat kasroh pada akhir ayatnya gitu. Jadi ini adalah isim majrur. Mengapa? Karena terdapat huruf jar yaitu al-ba'u. Contoh selanjutnya yaitu al-qafu, yaitu komari. Nah, pada kalimat komari ini adalah isim majrur. Mengapa? Karena terdapat huruf jar yaitu komari. Ini adalah huruf jar. Nah, jadi ini adalah isim majrur karena terdapat huruf jar. Baik, untuk contoh selanjutnya yaitu alam. Sebagai contoh, li rasul. Nah, pada kalimat li rasulillah ini itu terdapat isim majrur yaitu pada kalimat li rasuli ini alam li rasulillah. Nah, itu adalah isim majrur. Mengapa? Karena terdapat huruf jar yaitu pada kalimat li rasul. Kan tadi alam li rasul ini huruf jar. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang kedua. Tadi kan yang pertama terdapat 3 sebab ya. Yang pertama tadi karena huruf jar. Nah, Ibu sekarang akan membahas yang kedua yaitu karena idhofah. Nah, ada yang tahu idhofah itu apa? Nah, jadi idhofah yaitu disandarkan. Idhofah adalah penyandaran sebuah isim kepada isim yang lain. Nah, di mana isim yang kedua itu disebut dengan mudhof ilaih yang dibaca majrur. Mudhof dan mudhof ilaih itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut hubungan kepemilikan. Contoh, kitabu mudarisi. Kitabu al-mudarisi. Nah, pada kata kitabu ini adalah mudhof. Mudhof itu adalah disandarkan dan mudarisi adalah mudhof ilaih. Yaitu sandaran. Jadi kitabul mudarisi itu adalah idhofah yaitu penyandaran sebuah isim. Mudhof itu disandarkan dan mudhof ilaih adalah sandaran. Nah, kitabu adalah mudhof disandarkan
pada kitab ini. Jadi ini adalah buku itu milik guru. Jadi penyandaran sebuah isim. Nah, jadi yang tadi itu adalah majrur karena idhofah. Baik, yang ketiga yaitu majrur sebagai tawabi. Ada yang tahu apa tawabi itu? Jadi tawabi adalah pengikut. Nah, terdapat bagian yaitu yang pertama tawabi ya. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu taukid. Yang kedua yaitu na'at. Dan yang ketiga yaitu ataf. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan satu persatu dimulai dari taukid. Baik, taukid. Marartu birajuli nafsi. Nah, di sini Ibu akan kasih penjelasan. Bi adalah huruf jar. Ar-rajuli nafsi. Nah, ini adalah isim majrur. Ar-rajuli ini adalah isim majrur. Karena huruf jar birrajuli ini adalah isim majrur karena terdapat huruf jar yaitu bi. Dan nafsihi ini adalah taukid. Yaitu penguat. Penguat yang mengikuti ar-rajuli ini sehingga majrur gitu. Ini adalah contoh dari bagian yang taukid, yaitu contohnya marartu birajuli nafsihi. Bi adalah huruf jar, ar-rajuli isim majrur karena terdapat huruf jar itu bi, dan nafsihi itu adalah taukid, yaitu penguat yang mengikuti rajuli ini, Baik, di sini Ibu akan memberikan contoh yang kedua yaitu na'at. Na'at adalah sifat. Contoh, jalastu fil baiti al-kabir. Jalastu fil baitil kabir. Pada kata fi ini adalah huruf jar. Al-baiti ini huruf jar, al-baiti ini al-baiti ini adalah isim majrur. Yang ini adalah isim majrur karena terdapat huruf jar.
majrur karena terdapat huruf jar. Dan al-khabiri ini adalah naat atau sifat. Sifat yang mengikuti al-baiti karena al-kabiri ini adalah naat atau sifat yang mengikuti al-baiti sehingga majrur. Untuk selanjutnya yaitu atof. Yang ketiga atof. Baik, contoh selanjutnya yaitu atof. Yang ketiga, contoh marartu bitifli watiflati. Bi adalah huruf jar, atifli itu adalah isim majrur karena huruf jar yaitu bi. Dan wa ini adalah atof. Nah, ini adalah atof. Wa, huruf wa. Dan atiflati ini adalah isim yang mengikuti tifli sehingga ikut majrur. Jadi pada kalimat atiflati ini mengikuti bitifli ini sehingga ikut menjadi majrur. Ini adalah contoh dari tawaki dan terdapat bagian, yaitu yang pertama tawkid, yang kedua naat, dan yang ketiga atof. Baik, untuk pembelajaran materi kali ini dicukupkan sekian, ditutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.